Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dapat melangsungkan pembelajaran walaupun dalam keadaan daring. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Apa sih fisika itu? Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang lahir dan berkembang melalui langkah-langkah observasi atau pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Jadi, dapat kita katakan bahwa hakikat fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya melalui serangkaian proses yang dikenal dengan sebutan metode ilmiah. Jadi proses tersebut dibangun atas dasar sikap ilmiah dan menghasilkan produk yang tersusun atas 3 komponen terpenting, yaitu berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. Hakikat fisika terbagi menjadi 3, yaitu ada fisika sebagai produk, yang kedua fisika sebagai proses, dan yang ketiga fisika sebagai sikap. Yang pertama itu ada fisika sebagai produk. Secara alami, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa berinteraksi dengan alam sekitarnya. Interaksi yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya itu akan memberikan pengalaman-pengalaman dan kemudian menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Oleh para ilmuwan, pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari hasil interaksi manusia dengan alam sekitar tersebut itu lalu didata, dikumpulkan dan disusun sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu ilmu pengetahuan yang terdiri atas suatu kumpulan pengetahuan. Nah, jadi kumpulan pengetahuan yang menyusun fisika dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, model, dan rumus. Yang kedua itu fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses berkaitan dengan cara kerja para ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan yang menyusun fisika. Nah, dalam hal ini pengetahuan yang dalam fisika tersebut itu diperoleh melalui suatu cara penyelidikan. Nah, terhadap suatu fenomena, seorang ilmuwan dituntut melakukan sejumlah proses sains secara terampil. Adapun proses sains yang dilakukan oleh seorang ilmuwan itu dalam melakukan penyelidikan ilmiah adalah seperti mengamati, mengklasifikasikan, melakukan pengukuran, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, merencanakan dan melakukan penyelidikan atau percobaan, menginterpretasi dan menafsirkan, serta mengkomunikasikannya. Yang ketiga itu ada fisika sebagai sikap. Untuk menghasilkan suatu produk fisika perlu menempuh berbagai kegiatan yang melibatkan pengamatan, pengukuran dan penyelidikan atau eksperimen, serta kegiatan tersebut itu memerlukan proses mental dan sikap yang berasal dari pemikiran. Dengan demikian, orang dapat bertindak dan bersikap sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah. Pemikiran para ilmuwan fisika yang menggambarkan rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang besar diiringi dengan rasa percaya, sikap objektif, jujur dan terbuka serta mau mendengarkan pendapat orang lain. Inilah yang kemudian memaknai hakikat fisika sebagai sikap. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi metode ilmiah. Nah, metode ilmiah terdiri atas beberapa langkah dan tiap langkah itu melibatkan penggunaan satu atau lebih kecakapan ilmiah. Langkah-langkah utama dalam metode ilmiah itu adalah yang pertama ada merumuskan masalah. Penelitian dimulai dengan merumuskan masalah terlebih dahulu. Nah, masalah itu merupakan suatu yang akan kita teliti dan dipecahkan. Masalah ini dapat berupa pertanyaan ilmiah yang dapat dijawab melalui suatu percobaan.
Perumusan masalah ini berkaitan dengan hal yang akan diteliti dan jawaban dari masalah tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya seperti internet, buku, televisi, dan sebagainya. Yang kedua itu ada merumuskan hipotesis. Hipotesis itu adalah suatu dugaan yang bersifat ilmiah dan berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang ada. Nah, hipotesis ini berfungsi sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang sedang kita teliti tadi. Yang ketiga ada melaksanakan penelitian. Penelitian itu digunakan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. Penelitian dapat dilaksanakan di dalam laboratorium maupun di luar, sesuai jenis penelitian yang akan kita lakukan. Penelitian eksperimen merupakan metode inti dari model penelitian. Syarat penelitian ini adalah meliputi mengontrol, memanipulasi, dan observasi. Nah, yang keempat itu ada mengumpulkan data. Fenomena yang terjadi selama penelitian harus dicatat secara rapi dan disusun dengan baik, sehingga diperoleh data yang benar dan akurat. Data hasil penelitian yang diperoleh dapat berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Yang kelima itu ada menguji hipotesis. Fenomena yang terjadi selama menguji hipotesis. Dalam kegiatan atau langkah menguji hipotesis, peneliti tidak membenarkan atau menyalahkan hipotesis, tetapi mereka dapat menerima atau menolak hipotesis tersebut. Karena itu, sebelum melakukan pengujian hipotesis, peneliti harus terlebih dahulu menetapkan taraf signifikansinya. Semakin tinggi taraf signifikansi yaitu yang ditetapkan, maka akan semakin tinggi pula derajat kepercayaan terhadap suatu penelitian. Yang keenam itu ada kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan itu adalah langkah paling akhir dalam berpikir ilmiah. Pada sebuah metode ilmiah adalah kegiatan perumusan kesimpulan. Nah, jadi rumusan kesimpulan harus bersesuaian dengan masalah yang telah kita ajukan sebelumnya. Jadi kesimpulan atau simpulan itu ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif secara singkat dan jelas. Demikian penyampaian dari Ibu. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.